Selamat pagi. Tantangan bagi kita anak-anak Tuhan, di mana kita mau berangkat sudah turun hujan. Tapi kita bersyukur, kita tetap diberi kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita mengagungkan nama Tuhan, kita mau menguji nama Tuhan. Jangan lelah, di mana kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus setiap saat, setiap waktu kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita memuji pujian yang keluar dari dasar hati kita. Pagi ini katakan kepada Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Allah kita Allah yang kuasa, Allah yang ajaib. Katakan kepada Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Berdiri, katakan kepada Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Kami mau memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu. Yesus. Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu, urapi jemaat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkan kami. Layakkan jemaat-Mu Tuhan. Pagi ini mengagungkan Engkau. Yesus, sekolowas mangkorola sekolowas. Hanini masa nini makyoto sangkio yesikotakios. Sekoyo yesiko yesese. Singkolowas mangkorowas. Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau hadir. Engkau hadir mengurapi kami. Engkau hadir mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus lawatan-Mu, penyertaan-Mu, Bapakku yang baik. Engkau menghintar setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu untuk beribadah kepadamu pagi ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ibadah pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan dari awal sampai akhir nanti. Penuh urapan yang dari surga. Setiap jemaat-Mu mendapatkan sukacita, mendapatkan kelegaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Di dalam kami memuliakan nama-Mu, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ibadah pagi hari ini ada kuasa yang mengalir. Tempat ini Tuhan sudah kuduskan, semuanya Engkau kuduskan. Sehingga kami layak menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, biar hadir kuasa Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita akan puji Dia. Siap memuji Tuhan? Siap? Kalau memuji Tuhan siap? Jangan dengarkan suara temanmu, tapi dengarkan suara kamu sendiri terdengar di dalam telinga kita dan Tuhan mendengar pujian kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sepanjang ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
Masih ada yang ngantuk? Masih ada yang lesu letih? Perhatikan, siapa yang masih ngantuk pasti salah. Kalau tangan saya di sini, haleluya. Kalau tangan kiri saya di sini, puji Tuhan. Perhatikan choir ya. Kali itu yang ngantuk biar enggak ngantuk. Sama-sama kita pujikan yang sini, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Katakan pujilahu selalu. Semua katakan pujilahu selalu. Pujilahu selalu. Pujilahu selalu. Pujilahu di hatiku. Pujilahu selalu di hati. Katakan Pujilah Allah itu baik. hati. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah baik bagiku. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah baik bagi pujilahu selalu. Pujilahu selalu. Pujilahu Di hatiku, pujilahu di hatiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik bagiku. Pujilah Tuhan untuk selamanya. Pujilah Tuhanku
semua hamba Tuhan yang melayani di dalam rumah Tuhan. Angkat tanganmu, Angkat tanganmu ke tempat kudus, pujilah Tuhan, oh puji Tuhan. dia, Puji dia, oh, oh, dalam tempat kudusnya. Katakan, Puji dia, oh, 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 karena dia yang berkuasa. Katakan. Puji dia, oh, 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 karena kebesarannya. Dia yang bernafas memuji dia. puji dia, Puji dia, oh, 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 dalam tempat kudusnya. Puji dia, oh, 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 karena dia yang berkuasa. Puji dia, oh, 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 dalam kebesarannya. Dia yang bernafas memuji dia. biar yang bernafas, Biar yang bernafas memuji biar dia. yang bernafas, Biar yang bernafas memuji sekali lagi dia. biar yang bernafas, Biar yang bernafas. kembali katakan biar yang bernafas, semua bernafas. 1, 2, 3. Biar yang bernafas. Lagi masih 2. Biar yang bernafas. Semua yang bernafas katakan biar yang bernafas. Sama-sama katakan memuji dia. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita akan katakan kepada Tuhan. Sebentar kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya didengar oleh telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kamu jikalau kamu dengar-dengaran kepada Tuhanmu. Katakan kepada Tuhan, firman-Mu berkata, kau besertaku. Imani pujian ini, imani setiap kata-katanya. Katakan kepada Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku. Katakan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, katakan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di setiap apa? Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Sementara persembahan Tuhan Ku dijalankan, akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku.
kita katakan firman-Mu berkata bahwa kita akan disertai Tuhan. Katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Katakan dengan sungguh-sungguh. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Jemaat saya minta bangkit berdiri. ku akan terbang tinggi, Katakan. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku, di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, seperti pujian ini kami Tuhan, pertolongan kami hanya padamu, Yesus kami, Raja kami, Engkau yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian kami bersyukur kami bisa beribadah untuk pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar hamba akan mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mengembalikan persembahan Tuhan. Tuhan akan berkati. Setiap rupiah yang dikembalikan Tuhan akan berkati dengan berkelimpahan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang membalikan persepuluhan. Tuhan tahu apa yang menjadi usaha pekerjaannya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Tuhan akan lipat kali gandakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
terus terang ya, saya membaca warta gereja, saya tuh deg-degan. Apalagi ini pelayanan yang benar-benar yang harus benar di mata Tuhan. Jangan sampai saya salah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya, saya bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau sharing atau saya mau bersaksi. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sampai detik ini bisa berdiri di sini, saya tuh kadang bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan siapa saya? Apakah saya mampu Tuhan? Tahun 2020, almarhum Ibu Gembala menunjuk saya untuk menjadi staf gembala. Saya kaget banget. Saya protes, waktu itu saya protes. Begitu saya tahu, saya protes sama almarhum Ibu Gembala. Saya bilang, Cik, aku ini siapa? Pilih samaan buat kandidat. Saya bilang gitu, saya malah ngajari Ibu Gembala ya almarhum. Buat kandidat, siapa yang berpotensi bisa memimpin? Siapa yang mempunyai visi misi buat gereja kita yang baik, yang bermanfaat untuk jemaat. Bapak Ibu Saudara, saat itu saya sudah protes mati-matian kan, tapi Ibu Gembala, kita tahu Ibu Gembala almarhum itu kalau sudah A, B, gitu ya, dia bilang, besok, dia bilang gitu kan. Nah, saya itu sudah lemes. Saya sudah bilang, Cik, aku bantu pelayanan. Apapun pelayanan, wis tak bantu. Aku kon pelayan, kon disuruh, tenaga saya dipakai untuk apapun, untuk pelayanan di gereja ini. Oke, saya bilang gitu, enggak apa-apa Cik, asal jangan ini. Tapi ternyata Ibu Gembala enggak bisa. Tetap, karena saya sudah didaftarkan di Badan Penghubung GBS Samaan. Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya pulang ke rumah. Saya cerita, kebetulan ada, habis doa pagi ya, ada suami, ada anak-anak saya. Malamnya saya cerita, itu satu hari itu masih saya pendem ya. Karena saya tuh kayak berpikir terus saya jadinya. Saya cerita ke anak-anak dan ke suami. Saya bilang kalau saya ditunjuk Ibu Gembala untuk menjadi staf gembala, wakil gembala yang kedua. Anak saya syok langsung marah. Benar-benar marah. Bapak Ibu Saudara, anak saya yang besar bilang, Mam, jangan mau. Bilang sama Tante Yulia, jangan mau Mam, berat, enggak gampang. Mami itu jangan deket-deket sama Tante Yulia. Saya malah dikatakan begitu ya. Aku enggak setuju. Mami pelayanan seperti sekarang, kayak gitu. Tapi Mami jangan mau diangkat menjadi wakil gembala. Anak saya protes macam-macam. Ini selamanya loh Mam, dia bilang gitu. Enggak bisa Mam, enggak bisa.
Pokoknya mami jangan mau. Dia bilang berat. Nanti banyak sekali mam itu godaan, banyak sekali orang yang tidak suka pasti ada. Terus saya bilang, saya tanya ke suami, lah papi piye? Papi setuju ndak? Saya, mami dipilih ibu gembala almarhum. Dan suami saya bilang setuju. Apapun pelayanan saya, dia support saya. Bapak Ibu Saudara, dari tahun 20 itu saya karena sudah didaftarkan di Badan Penghubung, saya itu mengerjakan, saya dengan Ibu Gembala yang sekarang ya, Ibu Dorkaslin, itu mengerjakan jadi kayak sekolah singkat gitu ya. Setiap bulan itu dikirim modul sama bahan-bahan itu dikirim dan saya mengerjakan. Saya mengerjakan hari pertama itu, saya tuh sampai susah. Hari pertama itu anak saya tidak mau membantu. Saya tanya Mama, angel banget ya Mah. Mama ya bingung karena banyak tebel-tebel, modulnya itu tebel-tebel. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang saya sudah dipilih, mampukan saya. Mampukan saya untuk bisa mengerjakan modul-modul ini. Itu tidak sekali dua kali Bapak Ibu. Sampai modul yang pertama itu, terakhir saya sama Mama berdua saling membantu. Tapi yang kedua dan seterusnya itu, puji Tuhan kita bisa. Bapak Ibu Saudara, kembali ke anak saya yang protes tadi. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jamah hati anak saya. Dia itu jadi seperti apa ya? Setiap kali mengingatkan saya. Nggak bisa Mi. Dia bilang gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, berdoa terus. Saya menyerahkan, Tuhan kalau memang ini jalan Tuhan, tolong jamah anak saya, beri pengertian. Karena anak saya yang besar itu kalau ngomong dari A sampai Z, memang faktanya benar. Apa yang dia katakan itu benar, tidak ada yang salah. Saya sudah ngomong ke almarhum Ibu Gembala, Cik, Sandy protes berat, dia shock. Aku enggak boleh, Cik. Saya sudah terus setiap kali ketemu almarhum Ibu Gembala, saya selalu ngomong, Mbok ojo aku to, Cik, Mbok ojo aku to, Cik. Saya bilang gitu. Saya sudah sebut nama Mbok ini, Mbok A, Mbok B, Mbok C. Apa kata Ibu Gembala? Dia katakan begini, ini saya ingat terus. Aku milih kowe apa aku sembarangan? Apa aku gaco milih kowe? Aku berdoa doaku ra sedina rong dina, seminggu rong minggu. Almarhum Ibu Gembala katakan begitu. Kuwi berat. Kowe tak doake terus. Bener ra Tuhan sing tak pilih iki. Aku juga menilai sisi kehidupanmu, keluargamu. Ora gampang ra gaco, wis Ester bae. Cik aku rasa khotbah. Saya bilang begitu, aku ndak bisa khotbah, Cik. Kowe iso. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa protes lagi sama Ibu Gembala almarhum. Ya udah, saya jalani, saya mantapkan hati, saya berdoa sama Tuhan terus. Doa saya
cuma satu. Tuhan mampukan saya untuk bisa melayani dengan benar. Sekarang kalau saya baca firman Tuhan, baca Alkitab, itu tidak cuma sekedar baca tok. Saya harus bisa belajar kata-katanya, Bapak Ibu Saudara. Itulah. Dan puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan menjawab doa saya. Anak-anak sekarang, anak-anak saya support saya 100%, support saya. Kalau bulan Januari ini, saya disuruh Ibu Gembala sudah harus berani membawakan firman Tuhan. Jauh-jauh hari saya tahu jadwal saya sudah deg-degan terus ya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah tahu temanya, sudah dikasih tema oleh Ibu Gembala, dan saya mulai belajar itu. Saya belajar, puji Tuhan anak saya membantu saya. Mam, nanti tak buat ke PowerPoint ya. Mam, fokus ya, jangan ngeblank. Saya, Bapak Ibu, terus terang, saya terharu. Anak-anak saya support saya, mengingatkan saya. Setiap hari dia tahu saya belajar, ya. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sharing untuk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tema untuk bulan Januari ini adalah manusia baru. Saya mengambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kita akan buka. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bacakan dari ayat ini ya. Dari ayat ini saya tidak akan bacakan dari 5 sampai 17. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Bapak Ibu Saudara, kalau Rasul Paulus di dalam manusia baru ini, di dalam Kolose pasal 3 ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus tidak hanya menulis untuk jemaat di Kolose, tapi juga menulis untuk jemaat di Efesus. Itu juga ada. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, tolong dijawab dengan jujur ya. Kalau Bapak Ibu Saudara suruh memilih HP lama atau HP keluaran baru, milih yang mana? Pasti pilih baru. Seperti saya, HP saya itu, saya tidak pernah beli HP baru buat saya pribadi. Saya mesti lungsuran anak saya, itu mesti. Ya, saya tuh eman-eman buat saya sendiri. Tapi anak saya ngomong, Mam, besok beli HP yang baru. Jangan lungsuranku, dia bilang gitu kan. Karena ini udah, Mam, dah apa namanya? Lemot banget buat buka WA saja lemot loh, ini lama, dia bilang gitu kan. Tapi saya bersyukur, yang penting saya jujur saya saja, saya gaptek ya Bapak Ibu Saudara, jadi tidak perlu yang canggih-canggih. Saya punya Samsung yang sekarang itu 5 tahun yang lalu itu saya sudah bersyukur ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita disuruh pilih HP baru atau HP lama, pasti memilih HP yang baru. Karena apa? HP baru itu pasti banyak sekali yang lebih canggih, banyak sekali isinya itu lebih ini ya, lebih unggul dari HP yang keluaran yang lalu. Contoh saja kameranya. Sekarang yang dicari itu kamera. Kameranya bagus pandai hasilnya. Itu. Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi manusia baru berarti ada manusia lama. Ya, kita akan tahu ciri-ciri manusia lama. Ciri-ciri manusia lama yang ada di dalam manusia lama itu apa? Pencabulan, kenajisan. Tolong slide-nya ya.
pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, menyembah berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, berdusta, iri hati. Ini di dalam ayat 5, 8, 9. Rasul Paulus tuliskan ini adalah ciri-ciri manusia yang lama. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mau menjadi manusia baru, berarti kita tuh harus meninggalkan ini semua. Tuhan menginginkan kita itu menjadi manusia baru. Dalam kitab Kolose ya, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini juga ciri dari manusia lama. Janganlah kamu hidup lagi. Berarti kita tidak boleh lagi hidup seperti manusia lama. Meninggalkan semuanya ini yang terdapat di dalam ciri-ciri ini tadi. Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, marah, egois. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau beralih ke manusia baru itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri manusia baru adalah kasih, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni, ada damai sejahtera. Itu di dalam ayat 12 dan 13. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hidup kita ini diubahkan. Kita ini menjadi ciptaan baru, itu anugerah buat kita. Tapi kalau kita menjadi manusia baru, itu butuh proses. Tidak langsung bisa. Tuhan mati di kayu salib, Tuhan lahir, sampai mati, sampai bangkit lagi. Itu apa? Untuk kita. Keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita itu nyata. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti dalam kitab Efesus ya, ada proses yang harus dijalani. Tidak bisa instan. Seketika kita meninggalkan manusia lama kita, tidak bisa. Saya kadangkala kalau di rumah itu emosi itu masih. Kadangkala anak saya itu menegur, "Mam, ingat, Mami wakil gembala loh," dia mesti gitu. Jadi saya tuh sampai, ya. Jadi saya, puji Tuhan ada yang mengingatkan saya. Setiap kali saya marah-marah, mesti, "Mam, ingat, Mami wakil gembala loh," mesti itu. Jadi saya juga belajar Bapak Ibu. Kita semua punya masa lalu. Semua punya, manusia tuh punya masa lalu. Enggak bisa tiba-tiba masa sekarang, enggak bisa. Masa lalu setiap orang itu berbeda. Tetapi saya yakin masa lalu setiap orang itu mesti ada sisi gelapnya. Ada masa lalu yang membuat kita benar-benar jatuh, itu ada. Tapi apakah kita sebagai manusia, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diambil Tuhan dari dosa, kita itu bisa untuk apa? Untuk terus hidup dalam masa lalu kita. Tidak ya Bapak Ibu Saudara. Kita harus ke depan. Kita jalan itu ke depan, tidak mundur. Yang menjadi masa lalu kita, biar itu masa lalu, kita kubur. Kita sudah bertobat, kita mau menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi manusia baru,
ada 3 hal yang perlu kita jalani. Slide selanjutnya. 3 cara atau jalan untuk menjadi manusia baru. Yang pertama, bertobat. Ini di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rasul Paulus katakan, karena itu matikanlah. Saya membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Matikanlah itu artinya dilenyapkan, dimusnahkan, tidak tersisa sama sekali. Itu arti dari matikanlah. Tuhan mau kita itu mematikan manusia lama kita. Mematikan apa? Ya tadi, ciri-ciri dari manusia lama itu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sudah bertobat, berarti kita meninggalkan hidup lama kita. Mematikan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa keinginan daging itu keinginan manusia lama itu ya. Itu berlawanan dengan keinginan roh. Tidak bisa hidup bareng, itu tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi ciptaan baru itu anugerah bagi Tuhan ya. Kita diciptakan Tuhan, itu anugerah. Kalau saya menjadi anak Tuhan dan saya melayani Tuhan sampai hari ini, itu bukan karena kemauan saya. Itu karena saya percaya Tuhan pilih saya. Jujur terus terang, sampai saat ini saya masih ingat dengan almarhum Ibu Gembala. Saya tidak bisa lupa. Setiap kali saya ngomong sama suami saya ngomong anak-anak tentang Ibu Gembala, saya bilang, Tuhan, kalau dipikir sekarang, saya tahu ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena almarhum Cik Yulia sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah tahu kalau Tuhan akan menjemput dan sekarang ada di surga yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara, dengan bertobat kita itu lahir baru karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau sudah lahir baru, dibaptis, hidup kita hidup baru. Jadi ingat Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mematikan semua yang duniawi di dalam ayat yang kelima ya. Yang seperti ciri-ciri manusia lama tadi. Emosi, amarah, dengki, iri hati, semuanya harus dimatikan. Mematikan artinya dimusnahkan, dilenyapkan. Tidak ada sama sekali yang tersisa. Jalan yang kedua, slide selanjutnya, karakter yang diubahkan. Ini di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara, karakter itu apa? Watak. Banyak sekali orang-orang tua ya, itu selalu
Watuk tuh gampang diobati, iso diobati. Watak tuh angel, enggak bisa. Tetapi kalau kita anak Tuhan, karakter atau watak itu bisa diubahkan. Slide selanjutnya. Bisakah karakter seseorang bisa diubahkan? Bisa. Kita harus beriman. Bisa. Karakter atau watak yang tidak baik jangan dipelihara, Bapak Ibu Saudara. Dari manakah karakter atau watak kita terbentuk? Ya, di slide itu ya, itu ada dari faktor genetika. Genetika itu atau keturunan. Itu memang kalau faktor gen itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara, tidak cuma karakter dan watak kita. Terus faktor lingkungan atau pergaulan. Bapak Ibu Saudara, pergaulan itu ada yang buruk, ada yang baik. Kita tinggal pilih. Kita mau masuk kemana? Pergaulan yang baik atau pergaulan yang buruk. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 20, kita akan buka. Amsal pasal 13 ayat 20. Ya, Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu pegang ayat ini. Ingat ayat ini ya. Siapa bergaul dengan orang bijak pasti bijak. Siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya pergaulan anak-anak sekarang. Contohnya, kita mempunyai anak laki-laki. Tapi pergaulannya mereka itu dengan mereka yang banyak merokok. Walaupun masih muda, belum bekerja, tapi bisa sudah merokok. Kalau kita biarkan anak kita bergaul terus dengan mereka, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, anak kita juga akan jadi perokok. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi faktor lingkungan itu juga membentuk karakter seseorang. Yang ketiga adalah faktor spiritual. Spiritual itu rohani. Nah, faktor ini, spiritual ini ada di dalam buah-buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, mengubah karakter itu juga tidak bisa instan, tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, butuh waktu yang lama. Kalau bisa berubah, kita bisa mengubah watak kita, umpamanya kita itu sukanya ngomong kotor. Dalam 1 bulan kita bisa tidak ngomong kotor. Itu tidak bisa dijamin bisa selamanya. Pasti sebentar lagi dia akan kembali lagi ngomong kotor. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi semua butuh proses. Tapi bukan tidak bisa. Bisa, tetapi butuh proses. Yang seperti saya tadi katakan, semua butuh waktu. Sebagai anak-anak Tuhan,
Sebagai manusia baru kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh khawatir. Bapak Ibu Saudara. Apakah bisa ya? Wah angeli, aku suka marah-marah, suka kemerungsung. Yes, tetap begini terus, tidak bisa berubah. Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa merubah. Karena Tuhan berjanji akan terus-menerus memperbarui dalam roh dan pikiran kita. Itu di ayat yang ke-10. Kalau Tuhan melarang kita, pasti Tuhan itu mempunyai jalan keluar. Itu pasti. Di dalam ini ya, manusia baru, di dalam Kolose ini, itu ada larangan, macam-macam larangannya. Tapi apa? Tuhan juga memberi jalan keluarnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, slide yang selanjutnya. Yang ketiga adalah menjadi berkat. Ini di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Kalau kita sudah menjadi manusia baru berarti hidup kita itu dalam kebenaran. Yang perlu kita lakukan menjadi berkat itu memberikan contoh hidup yang benar kepada orang lain. Pertama kepada keluarga kita dulu. Terus kepada orang di sekitar kita, lingkungan kita, kepada orang lain. Bisakah hidup kita ini sudah berubah dan benar? Berkat itu bukan melulu masalah materi, uang, barang. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita menjadi berkat dengan perkataan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau waktu almarhum Ibu Gembala kemo yang kelima itu udah benar-benar sudah pakai oksigen, itu habis kemo yang kelima. Setelah itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang WA saya. Saya tunjukkan ke suami, saya tunjukkan ke anak-anak saya karena saya takut menjawab ya. Bapak Ibu Saudara, saya juga tidak tahu mereka dapat nomor kontak saya itu dari mana ya. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu yang support saya. Yang memberikan kata-kata yang menyemangati saya. Itu membuat apa? Hati saya damai. Sumber dari segalanya itu hati. Bapak Ibu Saudara, sarasane ayem. Hamba Tuhan, pendeta, memberi saya motivasi, kata-kata support yang membangun saya. Dengan perkataan. Jangan sampai dengan perkataan kita menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain, jangan. Mari kita mau belajar menjadi manusia yang baru. Dengan perkataan yang membangun, yang positif di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari perkataan yang positif yang membangun, itu menjadi perkataan yang memberkati orang lain. Kita membuat orang lain damai. Orang yang mempunyai masalah. Contohnya, saya ngomong sama Ibu Gembala. Saya tidak tahu kan Ibu Gembala itu punya masalah atau tidak. Nah, saya ngomongnya itu nyelekit. Nah, itu menambah apa? Beban Ibu Gembala. Ibu Gembala jadi berpikir dan hatinya itu sakit.
Mari Bapak Ibu Saudara, melalui hidup kita, perkataan kita, kita menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita diberi berkat lebih oleh Tuhan, secara materi, kita berkecukupan, bahkan berkelebihan, kita bisa memberikan kepada orang lain, membagikan kepada orang lain berkat kita. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, terus terang saya seminggu ini ya apalagi, saya kalau wah besok minggu cepet ya, saya bilang biasanya ngomong ke anak saya, cepet ya udah ibadah lagi. Tapi selama seminggu ini saya stres karena saya belajar, saya harus mempersiapkan khotbah, Bapak Ibu. Saya harus fokus. Anak saya bilang, "Mam, fokus loh ya, Mam." Dia bilang gitu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saat ini saya tidak deg-degan sama sekali. Tuhan tuh menolong saya. Saya ngomong sama Ibu Gembala, "Mah, aku didoake. Lah ngopo? Lah aku sok minggu khotbah." Iya ya. Biar saya mampu. Bapak Ibu. Saya tahu doa hamba Tuhan itu besar kuasanya. Tadi bangun jam 4 sudah hujan. Tuhan kok hujan ya? Tapi saya percaya itu hujan berkat bagi kita, anak-anak Tuhan. Tidak akan menghalangi kita untuk tetap beribadah. Karena kita mau, kita menjadi manusia baru. Kita mau belajar dari saat ini. Tahun 2022, itu baru 9 hari kita jalani. Mari Bapak Ibu Saudara, dari hal kecil kita belajar, mengubah hidup lama kita menjadi hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pagi ini. Penerapan praktis apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ya pagi hari ini? Bahwa kita perlu meninggalkan sifat-sifat manusia lama serta berusaha menjadi manusia yang baru. Dengan 3 cara itu tadi, bertobat, mengubah karakter, dan menjadi berkat. Bapak Ibu menjadi berkat, kita melayani di gereja itu juga bisa menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini firman Tuhan pagi ini, biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan kita semua. Mengajar kepada kita, ya. Kalau kita mau hidup kita ini menjadi hidup yang baru, bertobat, meninggalkan hidup lama, dan mau karakter kita diubah. Semua proses. Emas itu tidak takut dengan api. Semakin emas itu diobori api terus semakin lama, semakin berkilau. Demikian kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan takut dengan proses, ya Bapak Ibu Saudara. Karena semakin kita diproses Tuhan, hasilnya semakin luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan pujikan. Bagikan bejana siap dibentuk, ku mau sepertimu Yesus.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat Tuhan, jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bertegas suruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau sepertimu. Inilah kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mau seperti bejana Tuhan. Hidup kami semakin disempurnakan. Kami bisa meninggalkan manusia lama kami, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu, ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu dalam setiap jalanku Tuhan, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu bagi kami adalah kebenaran Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menanggalkan hidup lama kami, manusia lama kami. Dan kami mau hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang datang, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang mempunyai masalah, yang mempunyai problem di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, Tuhan akan beri jawaban. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Siapapun yang mengandalkan-Mu Tuhan, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Warta gereja, Minggu 9 Januari 2022. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi jam 4:30 pagi. Bapak Ibu Saudara, mulai Januari 2022, Selasa sampai Sabtu ada rumah doa.
Jadi gereja ini dibuka untuk jemaat semua. Siapapun yang mau berdoa, silahkan. Doa pribadi kita. Ya, jadi ini bukan doa syafaat tapi doa pribadi. Mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya. Senin tanggal 10 Januari 2022, Natal orang tua anak-anak PPA, kelompok usia 3 sampai 11 tahun, dimulai jam 5 sore. Selasa tanggal 11 Januari, Natal orang tua anak-anak PPA, kelompok usia 12 sampai 20 tahun, dimulai jam 5 sore. Rabu 12 Januari, Natal pria sejati, jam 7 malam. Sabtu, Rise Up Youth, jam 6 sore. Minggu, 16 Januari 2022, ibadah raya 2 kali, pagi jam setengah 6 pagi, sore jam 5 sore. Minggu ibadah Blessing Kid dimulai jam 8. Untuk besok minggu tanggal 19 Januari wilayah anak-anak Jagalan, Pucang Sawit, Plesungan, Palur, Sudiro Prajan, Mertokusuman dan Bangunarjo. Yang berulang tahun untuk minggu ini jemaat kita tanggal 3 Januari Ibu Sugiyarti, Ibu Nini ya, Saudari Afril Diva. Tanggal 4 Januari Ibu Susilowati. Tanggal 5 Januari Bapak Ari Wanu Praptoro. Bapak Ibu Saudara, besok pada tanggal 23 Januari 2022, berarti minggu yang keempat ya, minggu sore, itu akan ada ibadah penyerahan anak. Ibadah sore ya. Bapak Ibu Saudara yang mau menyerahkan anak, silahkan nanti menghubungi Bapak Tama untuk informasi dan formulir pendaftaran. Jangan mendadak, jangan mepet ya, karena Bapak Tama harus membuat akte penyerahan anak. Dan pendaftarannya dimulai tanggal 9 hari ini sampai tanggal 16 Januari 2022. Dan saya mendapat pesan dari Bapak Gandhi, Bapak Pendeta Gandhi, karena besok yang menyerahkan itu adalah Pak Gandhi ya. Beliau berpesan untuk kalau penyerahan anak, kalau ada bapak ibunya, dimohon bapak ibu, ya orang tuanya, mamah papahnya ya. Jadi penyerahan anak beserta, jangan ibunya tok atau papahnya tok. Jadi harus komplit. Tapi yang enggak, yang ditinggal papahnya, karena papahnya sudah dipanggil Tuhan, mamanya atau enggak apa-apa. Itu saja pesan dari Bapak Gandhi. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti doa berkat, doa penutup dengan kasih Kristus, Ibu Gembala yang akan pimpin. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan supaya kita ini memiliki perilaku kehidupan yang baru di dalam kita mengiring Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sementara kita memberikan persembahan untuk Tuhan, katakan, Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Katakan, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. katakan sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti. Semasa minta bangkit berdiri. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Inilah kebanggaan kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mengerti kehidupan setiap anak-anaknya. Kami bersyukur saat pagi ini Tuhan Engkau hadir. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan. Kerinduan kami seluruh jemaat-Mu. Jadikan kami manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang berkenan Tuhan. Kami boleh menanggalkan setiap kehidupan kami yang tidak berkenan. Kehidupan lama kami. Semuanya butuh proses. Kami percaya Tuhan ketika kami meletakkan di bawah kaki-Mu. Semuanya Tuhan yang akan menjadikan manusia yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu pada pagi ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usia. Biarlah dengan bertambahnya usia dia boleh semakin setia di dalam mengiring dan melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, kehidupan jemaat-Mu ada di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Satu kelegaan, satu sukacita Tuhan berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menerima berkat dari Allah yang begitu baik untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai pagi ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.